Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jur Uktari, calon guru penggerak angkatan 10 SDN Sungai Tandipah. Di sini saya ingin mewawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Karamat 3. Nama beliau adalah Ibu Nursida. Baik, Ibu Nursida, selamat siang Ibu Nursida. Iya, Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Lama sudah tidak bertemu dengan Ibu lah. Baik Ibu, di sini saya ingin mewawancara Ibu tentang kebijakan atau pengambilan keputusan sebagai pemimpin di sekolah. Baik Ibu, di sini ulun langsung aja. Ibu, bagaimana Ibu di sini? Yang pertama yaitu selama ini kan Ibu ada menghadapi banyak kasus di sekolah maupun di sekolah lama, di sekolah baru dan lain sebagainya. Nah, di sini selama ini bagaimana Ibu sendiri dapat mengidentifikasi apakah kasus-kasus yang merupakan yang dihadapi Ibu, apakah itu dilema etika atau merupakan rujukan moral? Sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Kita Bu Nursida, Kepala Sekolah SDN Sungai Karamat 3. Kita kalau istilahnya kan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, itu kita melihat dulu dari kasus yang kita hadapi lalu kita ditelaah. Maka istilahnya kan dilihat, kaji dulu bagaimana kasus-kasus itu, apakah kasus yang sedang dihadapi itu masuk dalam dilema etika atau rujukan moral. Berarti di sini Ibu sendiri kan kita dapat melihat dilihat dulu apakah kasus tersebut memasuki dilema etika atau rujukan moral. Nah, baik Ibu, melihat dari banyak kasus yang pernah Ibu hadapi kan di sini selama ini, bagaimana Ibu sendiri dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan yang seperti dilema etika itu. Iya, kalau kita ingin mengambil keputusan, karena kan di sekolah ini kan Ibu tidak sendirian nih. Nah, Ibu cuma hanya sebagai pemimpin sekolah, sedangkan kita ada guru-guru dan mungkin kasus-kasus ini yang kita hadapi ini kan misalnya dari murid-murid yang kita hadapi. Nah, itu kita harus diskusi dulu dengan guru-gurunya, dengan guru-guru yang di kelas. Nah, di dalam mengambil keputusan ini kita istilahnya kan kita kumpulkan dewan guru. Nah, kebetulan kami ini kan sekolah kami ini kan ada kombelnya nih. Nah, kombelnya yaitu kombel yang namanya gumbaan, guru belajar bersamaan. Nah, kami ambil dari itu tuh karena kami melihat ekonomi atau istilahnya kan usaha dari rakyat di sini ini gumbaan. Sedangkan gumbaan ini kan hampir punah nih, karena kan istilahnya zaman maju nih, zaman yang istilahnya sangat canggih. Makanya kami angkat itu supaya ini istilahnya kan dari turun temurun, dari istilahnya usaha orang tua murid ini jangan sampai punah lah istilahnya. Soalnya kan anak-anak ini kan generasi muda nih, generasi yang akan penerus, supaya mereka kan bisa. Nah, kemudian permasalahan tadi tuh kami bawa di sana di dalam kombel tadi. Kami selesaikan bersamaan dengan guru-gurunya, misalnya permasalahan apa yang dihadapi atau misalnya permasalahan murid, kami selesaikan di kombel tersebut. Baik Bu, berarti di sekolahan Ibu ini dalam mengambil kebijakan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan berdiskusi bersama jajaran guru, melalui kegiatan ada di sekolah ini kan kombel ya Bu.
Baik Ibu, selanjutnya menurut Ibu di sini bagaimana sih langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkahnya biasanya kita kan melihat masalah dan mendiskusikan bersama dengan Dewan Guru. Nah, dari Dewan Guru itu kan kita gali nih, kan macam-macam nih keputusan ini. Nah, kita ambil yang terbaik, yang terbanyak, yang terbaik, itulah keputusannya. Keputusan yang diambil dari Dewan Guru tadi. Oh ini berarti langkah-langkahnya yang Ibu lakukan di sini seperti tadi, yaitu salah satunya dengan berdiskusi dengan guru, kemudian bersama-sama di sana kita bersama menghasilkan sebuah keputusan bersama dari kegiatan tersebut. Tinggi. Untuk selanjutnya Bu, hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema iptekel? Yang efektif kita itu harus bisa memilih antara rasa kemanusiaan dan peraturan. Memang kan peraturan itu kan kalau seandainya ini kan istilahnya apabila kan rasa berat nih peraturan, rasa berat nih kalau bagi kita, apalagi kan bagi umpamanya seorang guru atau anak ada yang merasa berat. Tapi kalau kita jalani dengan seksama, mungkin kan peraturan itu terasa ringan jadinya. Jadi istilahnya kan kita nih mempunyai rasa kemanusiaan lah. Jika istilahnya itu kan ada istilahnya kurang lebih lah istilahnya kan dari peraturan tersebut misalnya. Dan juga dalam hal ini kita tuh lebih memilih rasa kemanusiaan, namun ada syarat tertentu yang harus dilakukan ya tadi. Nah, syarat tertentu yang harus dilakukan. Jadi kita tuh istilahnya tidak terlalu memaksakan lah dengan peraturan-peraturan tersebut, dan kita harus melihat tadi rasa kemanusiaan yang bagaimana, karena kan kita sebagai manusia juga kan merasakan nih bagaimana. Nah, jadi itulah rasa kemanusiaan lah yang paling kita tunjukkan ya kelak dalam menyelesaikan masalah tersebut yang harus kita lakukan. Ya. Baik Ibu, berarti dari sini hal-hal yang Ibu ambil secara efektif tadi dengan cara memilih antara rasa kemanusiaan dan peraturan. Kemudian dalam hal ini dapat memilih rasa kemanusiaan, namun ada syarat-syarat tertentu ya Bu yang harus dilakukan tadi. Baik Ibu, untuk selanjutnya hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema iptekel? Tantangannya itu adalah harus berbenturan dengan peraturan yang sudah dibuat sebelumnya. Tantangannya karena dalam hal ini ada satu kepentingan yang harus dipilih. Jadi istilahnya kan tantangan tadi itu berbenturan dengan peraturan, artinya tuh istilahnya tidak sesuai lah dengan peraturan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, karena dalam hal ini tuh ada satu kepentingan, jadi harus kita pilih yang mana yang harus kita pilih. Salah satunya harus kita pilih. Jadi salah satu tantangannya yaitu merupakan biasanya dari berbenturan dengan peraturan yang sudah ada dari sebelumnya. Baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu sendiri memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu dapat menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur atau seperti apa yang Ibu jalankan? Misalnya kalau kita ingin menyelesaikan masalah itu kan tergantung dari kasusnya. Kasusnya itu kapan munculnya, bisa kan kalau kasus itu istilahnya secara mendadak itu harus diselesaikan waktu itu, harus kita selesaikan dengan waktu itu. Kalau masalahnya bisa mungkin diselesaikan kapan-kapan, itu bisa diambil tadi kita menyelesaikannya.
Nah, di kelompok belajar dengan guru-guru, karena tidak bisa memperkirakan kapan kasus itu ada, ya kan? Kasus itu kan tidak mungkin, karena kan kasus itu kan tidak ada istilahnya jadwalnya, ya kan? Kasus itu istilahnya datangnya kan mendadak. Nah, apabila kasus itu dapat kita selesaikan pada waktu itu, harus pada waktu itu kita selesaikan. Tapi kalau kasusnya misalnya, bisa aja kena, itu kan kita ini kan kita rapatkan dulu dengan Dewan Guru, kemudian kita selesaikan di Pembel tadi. Ini Bu, berarti misalnya ada kasus yang bermasalah secara langsung, misalnya menghadapi siswa atau terjadi pada waktu itu dan dapat diselesaikan waktu itu juga pula di tempat mengambil keputusan bisa dengan langsung, ataupun misalnya keputusannya mungkin bisa selanjutnya untuk waktu lebih lama dapat didiskusikan dengan Dewan Guru atau dirapatkan seperti itu bulan tinggi. Baik Ibu, untuk selanjutnya yaitu pertanyaannya, yaitu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, pasti ada, tentu ada. Tentu ada, karena kan kita di sekolah ini kan tidak sendiri, istilahnya kan ada guru-gurunya. Kebetulan di sekolah kami ini kan ada 9 guru lah, istilahnya, dan sampai kita 1 jadi 10. Jadi semua kasus-kasus itu pasti ada Dewan Guru yang bisa mengambilkan keputusan, karena kan kita percaya bahwa guru-guru kita ini hebat-hebat, termasuk Mbak kan hebat-hebat nih. Nah, makanya guru-guru sekarang ini kan guru hebat semua, dan mereka masih segar, istilahnya kan masih muda-muda. Pasti dia bisa menyelesaikan permasalahannya, dan kita gali dari dia, dari permasalahan yang kita sampaikan, kayak gini Bu. Nah, itu salah satunya. Jadi kita tidak mungkin menyelesaikan masalah itu sendiri, tidak mungkin. Kita pasti ada bantuan dari Dewan Guru. Berarti pula kalau misalnya ada sebuah kasus atau permasalahan, di sini ada teman atau rekan-rekan guru untuk mempermudah dan membantu kita dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Di sini kita meminta pendapat dari Dewan Guru seperti itu, atau orang yang bisa membantu kita tersebut. Hingga mungkin ini pertanyaan ulun yang terakhir tentang wawancara saya hari ini, yaitu berhubungan dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu. Pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika, Bu? Dari beberapa perasaan yang dapat dipetik itu, kita harus dapat memikirkan kepentingan dan harus mengambil keputusan agar tidak merugikan salah satu pihak. Jadi salah satu pihaknya tidak merasa dirugikan. Nah, karena istilahnya keputusan itu harus sama-sama benar. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu istilahnya tidak boleh lah, istilahnya kan membenarkan cuma hanya satu pihak, kan tidak boleh nih. Istilahnya kan kalau bahasa Banjar nih, melawan-lawan yang satu orang aja tidak. Jadi kita ambil keputusan itu bahwa di antara keduanya ini kan tidak ada merasa dirugikan. Tidak ada merasa berarti kan istilahnya kan sama-sama benar nih. Itulah keputusannya. Baik Ibu, berarti dari pengalaman Ibu yang didapat selama ini yang dipetik kan, kita harus bisa memikirkan kepentingan dari kedua belah pihak agar tidak merugikan pihak satu dengan pihak yang lain, walaupun sebuah keputusan itu sama-sama benar. Baik Ibu, mungkin hanya ini wawancara ulun, mohon maaf apabila tadi ada salah-salah kata. Ya, sama-sama. Demikian wawancara saya bersama dengan Ibu Norsida. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajur Uktari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Hari ini
saya bersama dengan Kepala Sekolah SDN Semangat Dalam 5 ingin melaksanakan wawancara dalam pengambilan keputusan. Baik, mari kita saksikan. Selamat siang Bapak Johar Rasid, nggih. Mas ya. Nggih. Nah, baik, hari ini Bapak, saya mohon izin terlebih dahulu bahwa ingin melaksanakan wawancara ya, dengan Ian. Jadi dalam wawancara ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan berdasarkan kasus-kasus yang telah Bapak jalankan selama ini dalam pengambilan keputusan yang berada di sekolah. Oke, baik Bapak, di sini yang pertama saya ingin menanyakan selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun atau rujukan moral. Terima kasih untuk saudara Juar Utarik ya, Oke. yang sudi kiranya untuk wawancara di sekolah kami tentang identifikasi kasus yang Anda ajukan, yang Anda sampaikan berdasarkan pengalaman saya di sekolah ini untuk mengidentifikasi dilema etika, rujukan moral yang dilihat dari alasan pembuatan untuk membuat suatu keputusan. Keputusan yang masuk akal itu saya masukkan ke dalam dilema etika. Kemudian untuk alasan yang tidak sesuai dengan akal pikiran, maka saya masukkan ke dalam rujukan moral. Nah, itu menurut pengalaman saya kepala sekolah di SDN Semangat Dalam 5 ini. Ada lagi lanjut? Baik, ya berarti dari yang Bapak sampaikan tadi bahwa dalam mengidentifikasi dilema etika maupun rujukan moral itu dilihat dari bagaimana kalau dilema apa tadi, dilema etika tadi mengatakan bahwa misalnya masuk akal dan benar ya Pak. Kemudian selain itu, sedangkan rujukan moral itu jika alasannya tidak sesuai maka masuk ke dalam rujukan moral. Seperti itu ya Pak. Ya. Baik, selanjutnya di sini ingin menanyakan Bapak, selama ini bagaimana Bapak menunjukkan dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Oh ya, saya selama bertugas itu tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Saya itu mengambil keputusan bersama dengan cara musyawarah bersama para dewan guru ataupun dengan staf-staf sekolah yang ada di sekolah kami. Ya itu aja. Baik, berarti menurut pengalaman Bapak kalau dalam mengambil keputusan dengan yang sama-sama benar biasanya Bapak laksanakan dengan cara bermusyawarah dengan Guru dan staf. guru maupun staf yang berada di sekolah, yang mana di sini dapat mengambil keputusan secara bersama-sama ya Pak. Ya, Oke. Baik, dan musyawarah. ini berarti secara musyawarah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Pak untuk langkah-langkahnya atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam melaksanakan pengambilan keputusan tersebut Pak? Oh ya, langkah yang saya ambil itu biasanya saya memanggil atau menyampaikan kepada semua dewan guru di sekolah ini dan bersama-sama dengan staf sekolah, saya sampaikan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Artinya
saya menyampaikan sebagai bermusyawarah supaya jangan keputusan di tangan diambil oleh kepala sekolah sendiri. Baik, Pak. Berarti langkah-langkah yang Bapak laksanakan itu salah satunya biasanya dilakukan dengan cara memanggil dewan guru, Ya, kemudian bermusyawarah, ya, sehingga dapat mengambil keputusan secara bersama-sama, kemudian tidak hanya mengambil keputusan dari hanya sebelah pihak, itu tidak hanya dari kepala sekolah sendiri. Nah, Jadi itu berhubung semuanya. jadi musyawarah. Jadi dan baik, selanjutnya Pak, saya di sini ingin menanyakan apakah untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang di rumah etika yang seperti tadi, Pak? Oh ya, saya pertama-tama menganalisa dulu masalah yang ada di antara permasalahan, misalnya antara guru yang satu dengan guru yang lain. Nah, itu saya ambil dulu apa untuk mengantisipasi supaya dalam keputusan akhirnya menjadi suara terbaik atau keputusan terbaik di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, Pak. Berarti tadi salah satu caranya dalam yang lebih efektif tadi ya Pak, dalam pengambilan keputusan tersebut Bapak di sini mencoba menganalisa terlebih dahulu ya permasalahan tersebut, sehingga dalam pengambilan keputusan nanti akan dapat mengantisipasi baik itu kesalahan-kesalahan atau sebelum terjadinya permasalahan yang lebih besar lagi ya Pak. Baik Pak, selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Saya biasanya itu mencari atau mengambil salah satu keputusan apa saja kekurangan dalam mengatasi persoalan yang berhubungan dengan kemanusiaan agar tidak terjadi permasalahan yang lebih besar. Nah, itu kira-kira. Baik, berarti dalam pengambilan keputusan tersebut Bapak sendiri ya biasanya mengambil keputusan melihat dari kasus tersebut melalui memandang semua orang dengan secara kemanusiaan, jadi tidak memandang tidak memandang bahwa perorangan itu lebih seperti apa kan, sehingga dari sini dalam pengambilan keputusan merupakan tantangan Ya, jadi secara umum. jadi secara umum Kalau jadi misalnya kita perorangan kan berarti kita memanusiakan seseorang ya. Jadi adapun pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat kalau ada permasalahan tersebut atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Begitu atau prosedur seperti apa yang Bapak coba menjalankan? saya dalam mengambil keputusan tidak pernah membuat jadwal karena harus diselesaikan, dirampungkan selagi masalah itu ada. Jadi saya mengundang para dewan guru dan sekat untuk sama-sama bermusyawarah. Jadi tidak ada jadwal khusus. Nah, itu. Berarti kalau dalam penyelesaian masalah dalam kasus dilema etika ini Pak,
di sekolah Bapak di sini tidak mengambil jadwal, tidak mengadakan jadwal kuliah, namun dilaksanakan secara langsung aja tanpa jadwal, kemudian bisa dilaksanakan dengan cara berdiskusi dengan dewan guru, misalnya itu kasus atau pengaturannya yang cukup berat. Baik Bapak, adapun pertanyaan saya selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan saat dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus itu saya tidak berpikir sendirian. Jadi saya panggil guru, dewan guru, saya panggil staf sekolah untuk berdiskusi menyelesaikan masalah yang ada sehingga dapat diatasi bersama-sama dan tidak menjadi masalah kepada yang bersangkutan. Oke. Berarti di sini yang dapat membantu Bapak atau mempermudah yaitu dengan cara berdiskusi dengan guru sesama kawan, ya, bersama staf sekolah. Jadi dalam kegiatan tersebut sehingga dapat mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan terutama kasus-kasus seperti dilema etika tersebut. Baik, mungkin ini pertanyaan umum yang terakhir. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak selama Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang saya ambil, yang saya anggap masalah itu benar adalah benar. Kemudian kalau salah ya salah. Nah, oleh karena itu saya melihat dari berbagai perspektif atau berbagai masalah agar semuanya bisa terselesaikan dan bisa akur sesama rekan-rekan dewan guru dan staf dan sekolah menjadi tanggung jawab bersama. Itu. Terima kasih. Baik Pak, berarti salah dari pembelajaran yang telah Bapak petik selama ini di sini kita di sini harus bekerja sama bersama guru, bersama staf dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang mana di sini kita menganggap sebuah keputusan, melihat keputusan tersebut yang kata Bapak tadi misalnya apakah itu benar, maka tetap harus dibenarkan karena kita harus melihat dari berbagai perspektif atau pandangan terlebih dahulu agar kita dapat mengambil keputusan yang baik ya Pak. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya hari ini. Saya di sini mohon maaf apabila salah dalam wawancara ini memiliki banyak kekurangan. Ulun minta rela ini. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan dengan adanya wawancara ini menambah saudara Ajwar untuk lebih baik, lebih bermutu di dalam pelaksanaan calon guru penggerak di Kabupaten Banjar. Ya, dan sukses untuk selamanya. Amin. Baik, demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Semangat Dalam 5. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.